Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eka, mana? Oh iya. Ani Fitriani. Ani Zuhri. Cesa. Lulu. Ya. Terus yang sakit bagian apa? Kaki. Oh, kaki. Udah jenguk? Oh, udah jenguk ya. Oke, semoga cepat sembuh ya, Prasta. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Hati aman ya, hati ya? Aman dong. Nggak ada yang patah-patah kan? Ada. Waduh. Oh, Hendra, kenapa Hendra? Oh, Hendra hatinya lecet. Oh, kenapa? Dia mendia. Oh ya, kita lanjutkan dulu. Kemarin kita sudah belajar berkaitan tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai kisah dan seni, kelanjutan dari kemarin. Kalian tahu sejarah sebagai kisah? Apa itu? Ada yang punya kisah masa lalu? Ada yang punya cerita yang terkenang-kenang? Ada yang punya cerita sampai sekarang itu nggak bisa ngelupain? Ayo coba dong, satu dong, yo. Trianggara. Oh, Trianggara, oke. Apa aja? Saya pernah kenapa gitu loh. Oh ini, saya pernah mengompol saat masih kecil. Oh, mengompol saat masih kecil. Kayaknya semua sama ya. Usia berapa? Kalau itu usia berapa? 12 bulan. Nah, itu masih sama. 12 tahun mungkin. TK masih berjalan. Oh, TK masih ngumpul. TK usia 7 tahun. 6. Oh, 6 tahun ya. Oh, boleh wes yuk dipimpin sama Mbak Pipit yuk. Siapa lupa? Mbak Galoh. Ya, Mbak Galoh yuk. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati teriak Hendra. Hendra. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pegang teman. Sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Kira-kira manfaatnya apa? Jadikan pengalaman. Oke. Pembelajaran. Motivasi. Apalagi? Oh, memperluas wawasan. Terus mengenang si dia nggak? Iya. Pembelajaran pagi ini, pembelajaran model discovery learning, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, dan seni. Tujuannya adalah berikut, yaitu menanggapi sejarah sebagai ilmu dengan baik dan benar. Tadi benar ya, mengenang atau menanggapinya boleh. Mengidentifikasi sejarah sebagai peristiwa dengan baik dan benar. Lalu apa, Hendra? Menganalisis sejarah sebagai kisah dengan baik dan benar. Ya, apalagi? Mengevaluasi sejarah sebagai seni dengan baik dan benar. Ya, Mbak Husnul yang terakhir. Kira-kira apa Mbak Husnul? Ayo Mbak Husnul, untuk tujuan pembelajaran kali ini. Menyajikan hasil analisis tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam video dokumenter durasi maksimal 10 menit. Iya, jadi nanti tujuan kita yaitu membuat video dokumenter. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita membuat video dokumenter, ya kan? Kita nanti juga selesai mengerjakan soalnya. Oke, sudah ya. Selesai ya. Iya, 3 soalnya. Iya. Oke, selesai. Nanti Ibu akan intip hasilnya. Yang nilainya bagus, wah, dapat reward. Lanjut ya. Kita lanjutkan dulu.
Sampun pasar dekatnya Mbak Vika Melani. Iya, Pasar Pon. Pasar Pon. Ini Pasar Pon ya. Nah, coba diamati gambarnya. Ada apa toh? Ada sengnya. Olah selama. Ada? Ya. Iya, peninggalan zaman Belanda. Oh, ada, nggak ada gentengnya? Iya, nggak ada itu. Tiang besi yang peninggalan dari dulu. Iya, tiang besi. Terus apa lagi? Coba Mbak Nur Hayati sebutkan ada apa aja. Nur Hidayati. Itu terdapat tiang penyangga dari besi yang konon katanya dan dapat dibuktikan bahwa itu peninggalan dari zaman Belanda dulu. Ya. Yang sampai sekarang masih utuh dan dari Dinas Kebudayaan jadikan cagar budaya sampai saat ini. Iya, tepuk tangan dulu dong, Mbak Nur Hidayati. Sore, iya. Pasar ini adalah salah satu peninggalan dari zaman Belanda. Zaman Belanda ketika berada di sekitar kita. Dari sini sampai pasar berapa kilometer? 2,5. Ya 3 wes. Kalau nanti lewat jalannya busuk dulu 3 nanti. Nah itu sekitar 2 sampai 3 km sampai di pasar ini. Besok yang kalian belum pernah ke sana, besok bisa ke sana ya, dicek ya. Dalam pasar itu masih ada plakatnya. Plakatnya juga masih utuh. Plakatnya bertuliskan apa, Mbak Nur tadi? Plakatnya ini bertuliskan apa? Kok sejarah itu dibilang sebagai ilmu? Karena sejarah apa? Memberikan ilmu pengetahuan pada kita. Itu kan terjadi masa lampau. Terus kita bisa dapat mengetahuinya di masa sekarang. Lanjut lagi, sejarah sebagai peristiwa. Ini saya ibaratkan terjadi sebuah peristiwa kecelakaan. Tadi siapa yang kecelakaan? Prasa. Ya, Prasa kecelakaan. Nabrak apa Prasa? Kol. Oh, Prasa nabrak kol atau tertabrak? Oh, nabrak. Kolnya berhenti. Mau minggu. Oh, kolnya mau menggok, Prasanya nebrak. Lalu Prasa yang terluka kakinya. Terus spionnya loncat ke barat daya, rodanya loncat misalnya, atau lampunya nanti pecah, selebor. Oh, lampunya pecah memang? Iya. Ya, lampunya pecah. Orangnya mental. 1 meter mental ya? Iya, terus apa? Selebornya bagaimana? Pecah. Oh, selebornya juga pecah. Iya, dari peristiwa tersebut, dari peristiwa kecelakaan tersebut, itu kan juga bisa digali ya kan? Rasanya mental kemana, ya kan? Terus apa namanya tadi spion dan lain sebagainya itu kemana? Nah itu bisa nggak dikira-kira terjadi kecelakaannya itu seperti apa? Bisa. Iya, bisa kan? Kira-kira Prasa itu mau belok ke kiri, ternyata dari arah barat itu ada Prasa nebrak karena benturannya terlalu keras, akhirnya Prasa mental, selebornya itu agak masuk dikit mengenai badan kol. Nah, itu adalah sebuah peristiwa. Sama dengan peristiwa sejarah, itu juga bisa dijadikan sebagai ilmu bagi kita. Lanjut, sejarah sebagai kisah. Ini kisah, ada nggak yang punya kisah terngiang-ngiang sampai sekarang? Yuk. Ya, betul. Oh, Kusnul mau cerita. Ayo Kusnul. Ya. Jogja, Tegal, Sukabumi. Iya, tepuk tangan dulu buat Alfionita. Tulisannya adalah Berat, Surabaya, Jogja, Tegal, Sukabumi. Nah, berat itu apa? Silahkan nanti kalian bisa searching. Silahkan nanti kalian juga bisa berdiskusi bersama teman kelompoknya. Sudah dalam satu kelompok kan ini? Sudah. Ada yang mau ganti kelompok? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Nur dan Rosa itu kan kemarin datang ke Cagar Budaya yang letaknya juga nggak jauh dari sekolah kita. Di mana? Karangsewu, Galur, Kulon Progo. Itu ada apa? Ada eks pabrik gula. Nah, di sana. Di samping eks pabrik gula itu ada rumah peninggalan Belanda kan. Kalau kita jalan kan lewat sana, kalian langsung bisa nggak membedakan oh ini rumah peninggalan Belanda sama oh ini rumah masyarakat yang lain biasa? Bisa? Iya, karena apa? Seni arsitektur bangunannya khas, ya, memiliki seni arsitektur bangunan yang khas.
Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ke sana, saya akan membagikan LKPD buat kalian semua ya, yang akan kita kerjakan sebentar lagi. Kita bagikan LKPD-nya. Tolong dibagikan ke belakang ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat video dari YouTube saya. Itu di name-nya di situ udah ada Uti Purwadi UP ya, UP. Uti Purwadi. Nanti jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Oke, berarti gimana? Di like, comment, and subscribe. Ya kan, subscribe tombol loncengan. Ya. Silakan dibuka di YouTube di situ. Dibuka HP-nya, dicek. Nah, 1 jam silahkan. Beneran ya, saya itu pas kecil sekitar umur 6 bulan, kakak saya itu jahil banget karena saya itu suka rewel. Jadi kalau kecil kan ibu saya itu sibuk, jadi saya sering dititipin ke mbak saya. Lah mbak saya itu kan jahil, pakai bantal itu ditumpuk 3 di atasnya, terus dimplekin. Terus itu saya nangis, terus habis itu ibu saya nyariin mbak saya, terus lari ke kolong kolong kasur, habis itu dicariin. Kamu kondisinya gimana itu 6 bulan dibeleki bantal? Kamu nggak apa-apa tapi? Are you okay? Enggak, ini kecil bantal ditumpuk terus dipenyet pakai tangan gitu, bukan dibeleki pakai tubuh itu ya, bukan ya? Wah, ya, oke. Kamu termasuk kuat berarti, ya. Kuat dari kecil. Ada yang lain yang mau cerita tentang kisah yang tak terlupakan sampai dengan sekarang? Oh, Mbak Nur ada ya, Mbak? Peristiwa yang belum terlupakan dan mungkin tidak akan pernah terlupakan bagi saya, yaitu tentang latar sejarah bersama politik. Oh ya. Desa Karangsewu yang ternyata berdekatan dengan rumah saya. Mungkin saya hanya sekedar tahu, oh itu dulu ada peninggalan Belanda, tapi ternyata jika digali lebih dalam, masih ada beberapa benda peninggalan dari Belanda. Yang dulu saya hanya tahu rumah yang sudah dihuni sekarang, tapi ternyata masih ada cerobong asap dari zaman dulu, terus ada kerkop yang punyanya Maria Arabella, ada di pelosok desa, dan saya kemarin ke situ bersama Botik dan tim jaga budaya, dan itu merupakan salah satu pengalaman hidup ya, mungkin tidak pernah bisa saya lupakan selama karena itu bisa menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan saya. Iya. Tepuk tangan buat Ani dan Nur Hidayati ya. Oke, terima kasih. Ya bener. Ono Mel, ora paham aku. Iya bener. Apa? Kalau begitu kita mulai presentasinya ya. Kelompok Di bangunan sisa-sisa eks pabrik gula Sewu Galur ini memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ke depannya sebagai sektor pariwisata. Baik. Ya, kita buka penanya. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya. Silakan untuk Asapnya kok jadi pendek banget padahal kan aslinya tinggi. baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ani mengenai cerobong asap yang semakin memendek. Jadi dulunya itu cerobong asapnya memang tinggi ya, mungkin sekitar 50 meteran. Tetapi masyarakat sekitar zaman dulu kan kekurangan dana gitu ya. Jadi mereka melebur cerobong asapnya dan digunakan untuk semen dan mereka jual ke beberapa pabrik-pabrik gitu.
Jadi sampai sekarang sudah pendek. Sekian. Gimana? Cukup? Mbak Ani? Ya, cukup. Ya, tepuk tangan Terima dulu. kasih. Boleh ditutup, Mbak Rosa? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mungkin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Sampai pada titik kesimpulan. Nah, kesimpulan kali ini kita mengerjakan Saya ya, silakan Mbak. dari pembelajaran tadi saya jadi mengetahui bahwa rumah tetangga saya masuk dalam situs cagar budaya berupa bangunan rumah Bapak Muljowiarjo. Iya, tepuk tangan dulu. Ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup pelajaran? Sudah mengetahui ya, tadi sama dengan yang disampaikan Mbak Rahma, kita mengetahui bahwa ternyata di sekitar rumah kita, di sekitar tetangga-tetangga kita, ternyata ada situs sejarah yang memiliki nilai-nilai artistik atau nilai seni yang tinggi, juga memiliki ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan ilmunya itu sampai dengan hari ini. Itu kalian nggak boleh coret-coret bangunan-bangunan yang udah lama loh ya. Biasanya ada jembatan yang udah lapuk, terus kalian malah coret-coret atau apa? Ya. Iya. Oh, coret-coret. Nah, itu kan padahal tembok tersebut tadi yang ada di video tadi adalah tembok apa? Tembok berbicara, tembok dari benteng pabrik sebelah. Eman-eman kan? Pokoknya mulai dari sekarang untuk kita semua tidak boleh apa? Coret lagi. Apalagi bangunan-bangunan dan situs-situs. Jangan lagi dirusak ya, tapi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita ya. Nanti malam dipelajari. Terus Mbak besok selanjutnya. Ini saya akan baca pantun. Cari buah melon enak sekali. Esok cukup sekian pembelajaran hari ini. Masuk. Esok kita belajar sejarah lagi.